Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pengolahan citra pertemuan 13 membahas tentang morfologi. Nah, morfologi di sini maksudnya adalah mengubah bentuk objek dari sebuah citra. Pada pengolahan citra sebelumnya seperti peningkatan kualitas citra, perbaikan citra, atau segmentasi, citra itu dipandang sebagai suatu fungsi intensitas terhadap posisi XY. Nah, kalau di morfologi, citra dipandang sebagai sebuah himpunan. Pemrosesan citra secara morfologi biasanya dilakukan terhadap citra biner, tapi mungkin saja dilakukan terhadap citra grayscale atau dengan skala keabuan 0 sampai 255. Nah, di sini ada beberapa pemrosesan morfologi yang akan kita bahas nanti di bagian belakang slide. Nah, ini adalah contoh operasi yang terdapat di dalam morfologi seperti yang kita sudah pelajari di mata kuliah matematika diskrit ya. Di situ citra itu bisa kita kenakan operasi, misalkan ada dua buah citra di situ ada dua buah geometri. Kalau kita terapkan operasi penggabungan atau irisan atau selisih ya dan seterusnya, maka kita bisa lihat hasilnya seperti apa citra tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan operasi himpunan tadi. Atau misalkan kita lakukan operasi translasi itu jadi mengubah posisi citra gitu ya ke posisi tertentu. Di sini di review sekilas tentang operasi logika, karena di sini juga kita menerapkan operasi logika untuk menghasilkan bentuk objek yang baru yang sesuai dengan kita inginkan. Nah, di sini yang disebut dengan morfologi. Kalau misalkan pada operasi dengan input 2 yaitu P dan Q, kalau misalkan kita kenakan operasi N, kita lihat kolom yang tengah yang nomor 3. Kan kalau N itu apabila semua input 1 maka outputnya 1, kalau OR apabila semua inputnya 0 maka 0. Kemudian not P itu membalik semua nilai P. Kita lihat di sini penerapan operasi logika terhadap citra. Ini dengan asumsi nilai 0 dan 1-nya, 1 adalah hitam, 0 adalah putih tadi ya. Sehingga kalau misalkan hitam di-N-kan dengan hitam, maka hasilnya akan hitam. Hitam di-N-kan dengan putih, maka hasilnya akan hitam. Putih di-N-kan dengan putih, maka hasilnya adalah putih. Yang paling atas itu operasi not itu membalik nilai. Jadi kalau misalkan di situ ada citra objek berwarna hitam, backgroundnya putih, kalau kita kenakan operasi not maka akan membalik kondisi di mana backgroundnya jadi hitam, kemudian objeknya jadi putih. Kemudian operasi N terhadap dua buah citra A dan B, hasilnya adalah seperti yang sebelah kanan ya. Anda lihat tuh yang gambar di baris 2, ada objek A dengan persegi yang agak besar, lalu B di pojok kanan atas dengan persegi akan yang lebih kecil bentuknya. Kemudian kalau dilakukan operasi N, maka kita akan mendapatkan hasil di gambar yang sebelah kanan dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat misalkan ada sebuah citra A, lalu bisa kita sajikan dalam sebuah himpunan. Di situ himpunan pasangan lokasi titik ya atau piksel, di mana di situ ada citra A 3 baris 3 kolom, maka di situ sel yang pertama kita anggap sebagai baris 6 kolom 0, baris 0 kolom 1, baris 0 kolom 2 dan seterusnya. Nah, kemudian ada citra S. Kalau bentuknya seperti itu, maka di situ maksudnya adalah kalau disajikan dalam himpunan yaitu citra dengan posisi baris 0 kolom 0, baris 0 kolom 1, baris 1 kolom 0, 3, karena yang warna birunya juga cuma 3, tidak ada yang baris 1 kolom 1-nya itu kosong, tidak ada warna birunya ya untuk citra S. Kemudian kita lihat operasi morfologi. Secara umum pemrosesan citra secara morfologi dilakukan dengan cara mempassing sebuah structuring element terhadap citra dengan cara yang hampir sama dengan konvolusi. Jadi gini, waktu kita bahas tentang konvolusi kan ada yang disebut dengan mask, kernel atau filter. Nah, kita sebut saja kernel ini itu kita jalankan atau kita terapkan pada citra dengan istilahnya mengkonvolusi.
atau melilit. Nah, ini juga sama sebenarnya. Jadi cuma di sini yang di kernelnya itu disebut dengan structuring element atau STREL. Nah, structuring element ini nanti dikonvolve istilahnya kalau dikonvolusi, atau dilewatkan pada citra, sehingga nanti kita melakukan operasi morfologi dengan struktur elemen ini. Ya, jadi seperti mask atau kernel atau filter waktu kita belajar tentang konvolusi. Apa itu structuring element? Structuring element itu sebenarnya sebuah himpunan, ya, atau kalau di konvolusi tadi citra, ya. Cuma kalau di konvolusi disebutnya kernel, cuma kernel itu bentuknya matriks. Kalau di sini disajikan dalam bentuk himpunan, ukurannya sembarang, ya. Kemudian memiliki poros. Kemudian kita lihat di bawah di situ ada contoh structuring element. Jadi nggak harus seperti itu tuh contohnya. Di situ ada warna oranye agak gelap, ya. Di situ disebutkan warnanya merah. Nah, itu adalah porosnya. Porosnya bisa di mana aja sih posisinya, ya. Nah, ini adalah operasi morfologi. Operasi morfologi itu ada dilasi, lawannya erosi, opening, lawannya closing, thinning, lawannya adalah thickening. Nah, kita lihat dilasi itu seperti apa. Dilasi itu jadi proses penggabungan titik-titik. Proses dilasi ini akan menyebabkan gambar atau citra itu menjadi lebih besar, ya, menjadi lebih besar. Caranya, untuk setiap titik pada A, letakkan titik poros S pada titik A. Nah, S ini maksudnya adalah structuring element, sedangkan A itu adalah citranya. Lalu beri angka 1 untuk semua titik XY yang terkena atau tertimpa oleh struktur S pada posisi tersebut. Nah, ini contoh dilasi. Yang sebelah kiri S pada gambar itu adalah structuring element. Lalu kita terapkan kepada gambar A dan D, ya, di situ. Oke. Kemudian kita lihat nanti istilahnya animasinya, ya, bagaimana proses dilasi ini. Kemudian yang kedua adalah erosi. Erosi ini akan menyebabkan gambar atau objek itu menjadi lebih kecil, karena sesuai dengan namanya, erosi ini proses penghapusan titik-titik objek. Jadi dia menggerus objek sehingga gambar akan menjadi lebih ramping. Di sini langkah-langkahnya. Untuk setiap titik A, letakkan titik poros S pada titik A tersebut. Jika ada bagian dari S yang berada di luar A, maka titik poros akan dihapus atau dijadikan latar. Nah, ini sama seperti tadi, cuma prosesnya berbeda, ya. Jadi yang terkena structuring element, kalau di dilasi itu ditambah, kalau di sini yang terkena structuring element itu akan terhapus. Nah, ini contoh aplikasinya. Kemudian opening ini kalau secara operasi himpunan adalah persamaannya Anda bisa lihat di situ, yaitu proses erosi yang diikuti dengan dilasi. Efeknya adalah akan menghilangkan objek-objek kecil dan kurus dan memecah objek pada titik-titik yang kurus. Contoh opening seperti ini. Jadi kita misalkan punya citra A, kemudian kita lakukan operasi terhadap S. Nah, kemudian kita akan mendapatkan kotak seperti yang di sebelah kanan, gitu, ya. Jadi dari citra A, di situ kan gambarnya agak berantakan, ya. Nah, nanti dierosi, dikikis, kemudian akan hilang bagian pinggirannya sehingga kita mendapatkan bagian seperti gambar yang kanan atas. Nah, ini contoh lainnya. Kemudian closing ini kebalikan dari opening, ya, yaitu proses dilasi yang diikuti erosi. Kalau tadi erosi diikuti dilasi. Efek yang dihasilkan adalah mengisi lubang-lubang kecil pada objek dan menggabungkan objek-objek yang berdekatan.
Jadi membuat gambar itu lebih padat atau smooth ya di bagian pinggirnya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi kita lihat citra A itu kan kayak ada bolong di tengah tuh, kayak seolah-olah bolong di tengah, kemudian kita isi sehingga dia akan menghasilkan gambar yang full atau padat. Ini contoh lainnya. Jadi misalkan kita punya citra ya seperti yang tengah, kemudian kita isi dengan structuring elemen. Nah, ini contoh lain dari opening dan closing. Ini opening ya. Karena opening itu penggerusan, maka dia bisa akan menyebabkan citra yang A itu terpisah karena dia akan menggerus atau menghapus titik. Sedangkan closing itu bisa membuat gambar itu lebih padat karena dia mengisi daerah-daerah yang kurang padat atau kosong. Nah, ini contoh implementasi ya aplikasi dari closing dan opening. Misalkan pada citra sidik jari, di situ kita bisa membuat misalkan mempertegas garis-garis pada citra sidik jari. Lalu yang disebut dengan hit or miss transform. Structuring elemen S dapat disajikan dalam bentuk S1 S2 di mana S1 adalah kumpulan titik objek hitam dan S2 adalah kumpulan titik latar putih. Nah, hit and miss transform A kali S adalah kumpulan titik-titik di mana S1 menemukan match di A dan pada saat yang bersamaan S2 juga menemukan match di luar A. Jadi di sini ada dua strel ya atau structuring elemen. Contohnya adalah seperti ini. Transformasi hit or miss ini adalah operasi yang mendeteksi konfigurasi atau pola yang diberikan dalam sebuah citra biner ya. Dia menggunakan operator erosi dan dua structuring elemen. Jadi hasilnya yaitu adalah sebuah himpunan posisi atau citra di mana structuring elemen yang pertama itu di latar depan dari citra dan structuring elemen yang kedua itu melewatkannya gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Implementasi dari hit or miss transform ini adalah thinning. Nah, di sini ada operasi thinning dan operasi ticketing. Thinning yaitu menguruskan objek dalam citra dan ticketing menebalkan objek pada citra. Contohnya misalkan kita punya huruf H yang warna abu-abu, kemudian kita gerus atau kita buat kurus ya, tapi hasilnya tetap menampakkan bentuk objek yang sama, jadi tidak menyebabkan mengubah bentuk objek ya. Misalkan aplikasinya pada pengenalan karakter huruf, di situ huruf H yang tadinya tebal, pinggiran garis vertikal dan horizontalnya menjadi tipis tapi tetap kelihatan huruf H. Sedangkan thinning di sini yaitu menebalkan sebaliknya ya. Contohnya, nah kita lihat di sini thinning di situ membuat objek itu menjadi lebih tebal. Atau misalkan kalau huruf H tadi kita punya objek teks atau huruf H, kemudian dia lebih ramping, kita bisa bikin lebih tebal ya. Nah, yang ini adalah dilasi. Jadi yang orange itu adalah pixel tambahan. Dilasi ini kan membuat gambar itu menjadi lebih besar. Kalau yang ini erosi ya. Jadi kita lihat di situ structuring elemen yang bergerak menghapus bagian-bagian dari objek sehingga objek menjadi lebih tipis atau lebih kecil. Nah, yang ini adalah dilasi. Jadi yang orange itu adalah membuat gambar itu menjadi lebih besar. Kalau yang ini erosi ya. Jadi kita lihat di situ structuring elemen yang bergerak menghapus bagian-bagian dari objek sehingga objek menjadi lebih tipis atau lebih kecil.
Yang ini hit and miss, ini miss, yang ini miss karena tidak mencakup gambar ya. Nah ini mencakup gambar sedikit, ini hit. Nah misalkan sini masih hit karena ada daerah yang di luar objek. Nah ini daerah di dalam objek seluruhnya, ini fit. Nah ini juga fit. Yang ini hit karena tidak mencakup seluruh objek. Nah ini sama sekali tidak menyentuh objek, maka ini miss. Kita coba misalkan dua strukturing elemen. Di sini Anda lihat angkanya ya. Strukturing elemen yang pertama 0 semua. Sedangkan strukturing elemen yang kedua itu ada 0, ada 1 dengan pola seperti itu. Yang pertama strel 1. Nah, yang ini fit. Karena sama semua angkanya dengan strel 1. Nah, ini hit karena ada nolnya, ada yang tidak sama dengan strel 1. Nah, yang ini hit juga karena tidak ada yang tidak sama, ada nolnya, sedangkan strelnya 1 semua. Nah yang ini fit ya karena angka satunya sama dengan yang di strel 2. Nah ini juga fit. Kemudian yang ini adalah hit. Paham ya?